Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya bersyukur gitu ya. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya lihat dari tadi waktu saya main bass, Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak gopoh jalan-jalannya. Ya, tapi mau bersemangat dulu untuk datang beribadah. Amin. Untuk mengucap syukur ya. Buat setiap jemaat yang mungkin belum bisa datang, yang lagi streaming, saya juga sangat bersyukur gitu ya, selalu menyempatkan waktu untuk kita beribadah. Dan seharusnya itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Amin. Biarlah kita mau memulai dan juga mengakhiri semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah yang mampu membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Amin semuanya. Oke, kita akan sama-sama perhatikan firman Tuhan. Singkat saja pada sore hari ini. Tapi sungguh-sungguh saya berharap buat setiap poin yang disampaikan, sungguh-sungguh kita sama-sama boleh tangkap. Karena supaya setiap kita semuanya boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Amin. Oke, berikutnya. Silakan kita lihat sama-sama di 2 Samuel, pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai 25. Bisa langsung di next saja, Bill. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Halo, amin. Oke, 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25 ya. Nanti silakan ditandai dan juga dibaca di rumah karena waktu yang terbatas gitu ya. Tapi judul perikopnya apa? Daud memukul kalah orang Filistin. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti yang dari tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa saya percaya setiap kita ini rindu untuk menjalani setiap kehidupan kita itu dari kemenangan menuju kemenangan. Amin. Selalu menjadi lebih dari pemenang. Siapa sih di sini yang nggak suka menang, betul? Kalau kalah itu sakit rasanya. Tapi ketika menang, itu sukacitanya luar biasa. Amin. Dan kita semua mau jadi pemenang, oke? Amin. Nah, sekarang kita ini sesungguhnya saya percaya gitu ya. Kemenangan demi kemenangan tentunya Tuhan sediakan. Amin. Yang sering kita temui adalah ketika kita menghadapi tahun demi tahun. Terkadang kita ini merasa rasanya penuh dengan tantangan gitu ya. Ada banyak hal gitu yang harus kita lalui. Mungkin di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, dalam perekonomian kita. Ada banyak hal yang sudah kita lalui ya. Baik suka maupun duka. Nah sekarang kita ini akan menyambut tahun yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya percaya tadi pun juga sudah saya tanya, kita semua ini ingin menjadi lebih dari pemenang. Namun apa yang terjadi bila di dalam kehidupan kita, kalau mengalami berbagai hal, tekanan di dalam kehidupan kita, dalam hal apapun, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam perekonomian, dalam keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah hari ini, secara singkat kita akan belajar dari yang namanya Raja Daud. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tahukah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa Raja Daud itu juga mengalami yang namanya tekanan demi tekanan. Ya, tekanan demi tekanan apa saja? Udah dikejar-kejar Raja Saul, baru jadi raja. Sudah bebas nih, sudah lolos nih dari Raja Saul, baru jadi raja. Nanti Bapak, Ibu baca di ayat yang sudah kita tandai tadi. Di 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat 17 sampai 25. Baru jadi raja, sudah dikepung sama orang-orang Filistin. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Daud hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya, kalau Daud bisa, kita pun juga bisa. Amin. Nah sekarang, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kehidupan kita di tahun-tahun mendatang, apalagi khususnya menjelang tahun yang akan datang, kita ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus berjalan, yang terus hidup dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Amin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, next. Ada 2 hal. Yang pertama adalah kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali karena berbagai tuntutan
pekerjaan, karena berbagai tuntutan pelayanan. Kita ini hari-hari ini seakan-akan dipres terus, betul? Waktu serasa berjalan semakin cepat. Seakan-akan 24 jam kalau bisa nambah jadi 30 jam, 36 jam, sehari 40 jam gitu. Seakan-akan waktu itu seperti nggak cukup gitu ya, sehari itu 24 jam. Kenapa? Karena zaman semakin terus berputar dengan cepat. Kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, pelayanan, semuanya terus dikejar, rasanya itu dikejar-kejar oleh waktu. Terus harus berputar dengan cepat. Harus segera selesai, nanti harus menangani ini, menangani itu, menangani ini. Nah, karena apa yang kita hadapi, kita ini seringkali melihat yang namanya itu ilusi kehidupan. Apa itu ilusi kehidupan? Seakan-akan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selalu dituntut dan dituntut. Karena demikian, karena dituntut dan dituntut, kita ini jadi akhirnya apa? Gopoh. Tahu Bapak Ibu ya? Bahasa Mojosarinya apa? Gopoh. Bahasa Indonesianya apa? Panik. Gitu ya. Gopoh. Panik. Gitu ya, setiap tekanan. Dan karena kegopohan kita, seringkali yang keluar dari pikiran kita, atau yang keluar dari hati kita adalah, oh ya wis, like gitu tak kerja no, ndang mari. Betul? Ndang mari. Dan biasanya, keinginan supaya kita ini segera menyelesaikan segala sesuatu dengan instan, itu kita tanpa sadari, kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari-hari ini, jasa psikologi itu sangat banyak. Kalau di media sosial dulu nggak ada yang namanya self-healing. Liburan ya liburan. Tapi sekarang liburan buat apa? Self-healing. Kenapa kok self-healing? Depresi. Kerjaan numpuk. Keluargaku tidak menerima aku. Pelayananku sikut-sikutan. Akhirnya apa? Self-healing. Depresi. Mengalami tekanan demi tekanan. Nah, ilusi kehidupan yang dinamakan dengan tekanan demi tekanan, depresi, kepanikan, kegupuan yang lain sebagainya, itu seringkali membuat kita akhirnya apa? Keluar yang namanya kita ini menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Oh iya, aku sudah sekolah kok. Aku ngerti, aku lapar berarti aku harus makan. Betul? Aku ngerti carane bisnis iki ya apa? Wis Tuhan gak akan ngerti. Aku sih ngerti. Aku wis dodolan 30 tahun. Aku sudah berbisnis belasan puluhan tahun. Untuk supaya aku berhasil, aku yang tahu. Tuhan tidak tahu, Tuhan tahunya cuma doa. Seringkali kita ini tanpa sadar. Karena berbagai tekanan demi tekanan yang kita keluarkan itu adalah kekuatan diri kita sendiri. Dan yang pada ujungnya, seperti kita tahu, tuntutan di dunia ini seringkali membuat kita itu tidak mampu mengatasinya. Siapa yang di sini pernah merasa rasanya, Tuhan, aku gak kuat. Siapa yang di sini pernah merasakan seperti itu? Angkat tangannya. Tuhan, aku rasanya tidak kuat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita kalau menggunakan kekuatan kita sendiri, itu gambarannya sama seperti kita itu menyangga dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebesar ini dunia ini. Engkau sanggah hanya dengan kedua tangan kecilmu. Mungkin seperti Bapak Kristanto yang fitness pun belum tentu kuat. Nyangga dunia ini Bapak Ibu. Yang kuat siapa? 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 Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Kerendahan hati untuk sadar, menyadari bahwa kekuatannya itu terbatas. Daud memiliki kerendahan hati untuk menyediakan waktu buat Tuhan, untuk datang bersujud di bawah kakinya, memohon pertolongan yang dari Maha Tinggi. Amin. Daud memiliki kerendahan hati untuk bergerak sesuai firman dan instruksi yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah ya, karena keterbatasan waktu, bagaimana Daud ini ada instruksi dari Tuhan. Ini loh, supaya kalau kamu mau menang ini, ikuti dari pohon-pohon kertau, betul? Nanti bisa dibaca di rumah. Ada caranya. Dan apa yang dilakukan Daud? Daud melakukan tap
tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Daud sebelumnya itu dibawa oleh Tuhan untuk terus menang perang. Di zaman dia masih jadi prajurit di bawah kepemimpinan Raja Saul, dia ini terus menang, terus menang, terus menang. Bahkan ketika diuber-uber, dikejar-kejar sama Saul, Daud pun bisa lolos, menang. Tapi Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak merasa, oh aku sudah menang terus. Terus kalau ada orang Filistin datang, gampang. Tinggal aku maju aja, aku pasti menang. Enggak. Yang Daud lakukan apa? Daud masuk ke kubu pertahanan dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Seringkali karena tuntutan zaman, karena ilusi kehidupan, kita ini kehilangan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Apa yang seringkali keluar? Kepinteran kita, kekuatan kita, kebisaan kita itu yang didulukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, termasuk saya, kalau mau menjadi pribadi yang terus berjalan dari kemenangan demi kemenangan, kuncinya yang pertama adalah milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak mempunyai kekuatan yang sebesar itu untuk menghadapi dunia. Kerendahan hati untuk kita ini menyerahkan segenap aspek kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kerendahan hati untuk kita mau nurut dan taat melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan. Amin. Mari kita koreksi pada malam hari ini setiap diri kita masing-masing, termasuk saya yang di depan ini. Sudahkah kita menjalani semuanya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan? Ataukah kita masih mengandalkan kuatnya kita, kaki kita untuk terus melangkah seorang diri? Ataukah kita mau menekuk kaki kita sebentar, duduk berlutut di bawah kaki Tuhan untuk memohon kekuatan yang daripadanya? Amin. Dan hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian lakukan, datang beribadah di tempat ini. Inilah langkah awalnya. Amin. Kalau hari ini engkau memutuskan untuk beribadah, engkau membawa tahun-tahun yang akan datang di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kerendahan hati. Dan cara yang berikutnya yang kedua. Daud itu tidak pernah sendiri. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-21. Kalau ini saya harus bacakan sebentar. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Jadi Filistin ini setelah diserbu oleh Daud atas perintah Tuhan, lari kocar-kacir sampai berhalanya itu ketinggalan. Jadi entah itu patung-patungnya atau benda-benda keramatnya, pusaka-pusakanya itu tinggal semua. Apa yang dilakukan Daud? Daud angkat, Daud buang. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah Daud itu tidak sendirian. Daud menyerbu orang Filistin itu bersama-sama dengan prajuritnya. Daud, walaupun Tuhan bilang kepada dia, aku menyerahkan orang Filistin dalam tanganmu. Yang Daud lakukan, Daud tidak one man show atau menghadapi semuanya sendiri, tidak. Tapi Daud bergerak bersama-sama orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu prajurit-prajuritnya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Kalau setiap kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan, setelah engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, yang berikutnya adalah jangan pernah seorang diri. Amin. Tidak pernah sendiri. Bapak Ibu percaya enggak? Perasaan untuk selalu sendiri itu akan melemahkan setiap kita. Contoh nyatanya nanti Bapak Ibu cari di Perjanjian Lama. Kisah tentang Nabi Elia. Elia yang berhasil mendatangkan mujizat, membakar persembahan yang ada.
menurunkan api dari langit. Dan setelah itu Elia menghabisi setiap nabi-nabi Baal, nabi-nabi berhala. Bisa takut sama ancaman pembunuhan dari Ratu Isabel. Dan apa yang Elia katakan, Tuhan, aku ini seorang diri. Tuhan katakan apa sama Elia? Aku masih menyisakan 400 nabi yang tidak mau sujud menyembah kepada Baal seperti engkau. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kalau setiap kita ingin menang, mari jangan pernah merasa seorang diri. Mari bersama-sama kita ini bergerak maju. Kalau hari ini kita berada dalam satu komunitas, yaitu komunitas Allah Baik Mojosari, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk kita itu berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Ada keluargamu, ada teman-temanmu, ada saudara-saudaramu yang ada di tempat ini. Amin. Karena itu setiap kita biarlah menjadi seorang yang bisa bekerja sama dengan baik. Karena tidak akan pernah kita bisa mengalami kemenangan kalau kita ini berjalan seorang diri. Amin. Yang Tuhan lakukan, salah satu bentuk kekuatan yang Tuhan berikan, itu adalah melalui saudara-saudara kita seiman. Amin. Apa Tante? Bersatu. Amin. Amin. Sama seperti Daud. Daud gak pernah sendiri. Dia sama prajurit-prajuritnya. Begitu pula kita semua. Hari ini kalau ada saudara-saudara seimanmu di tempat ini, mari ditoleh dulu sebentar. Saudara-saudara seimannya, mari dilihat dulu. Ditoleh ke kanan dan ke kiri. Supaya nggak terlalu tegang gitu ya. Nanti, menang, perang, tegang gitu ya. Lihat dulu kanan kiri ya. Inilah orang-orang yang seharusnya ya membawa kita, yang Tuhan pakai, membawa kita berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Amin. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari setiap kita datanglah pada saudaramu. Dan yang didatangi, mari jadilah siap untuk engkau ini boleh jadi orang yang bisa menolong sama saudaramu. Amin. Karena apa? Tidak akan pernah ada kemenangan kalau kita ini berjalan seorang diri. Tuhan selalu membawa kita menang bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih. Amin. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Saya percaya kalau kita ini hidup dengan kerendahan hati, kalau kita ini hidup dengan tidak pernah seorang diri, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk sama-sama melangkah maju, maka engkau satu persatu akan melihat kehidupanmu akan terus berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita nggak bisa lagi ditipu oleh iblis. Kalau kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, kita bergandeng tangan bersatu untuk berjalan bersama-sama. Tidak ada lagi perasaan engkau berada seorang diri. Tidak ada lagi perasaan tertekan, merasa engkau tidak mampu. Tidak ada. Karena ada Tuhan dan juga saudara-saudaramu yang bersama dengan engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.